Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rizkina, NIM 1212020266 dari kelas PAI 2G. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi tentang konsep demokrasi pendidikan. Oleh karena itu, yang pertama perlu kita ketahui adalah pengertian dari demokrasi pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama setiap warga negara. Oleh karena itu, demokrasi pendidikan adalah pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama setiap warga negara yang berlangsung dalam proses pendidikan antara pendidik dan peserta didik serta lembaga penyelenggara pendidikan. Demokrasi pendidikan di Indonesia. Sudah kita ketahui bahwa di Indonesia itu telah tercipta demokrasi pendidikan dan telah berjalan dengan baik dan lancar. Serta pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia itu semakin dikembangkan sesuai dengan asas demokrasi di dalam pendidikan. Pelaksanaan demokrasi pendidikan tentunya telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama adalah pada Pasal 31 UUD tahun 1945. Yang kedua, UU nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan adanya peraturan tersebut memudahkan warga negara Indonesia dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan demokrasi pendidikan agar nantinya dapat melahirkan generasi yang aktif, kritis, dan inklusif. Kemudian pastinya diperlukan prinsip-prinsip untuk melaksanakan demokrasi pendidikan, karena apabila tidak memerhatikan prinsip-prinsip tentunya demokrasi tidak akan berjalan dengan mudah dan lancar. Prinsip-prinsip yang diperlukan dan perlu diperhatikan dalam proses demokrasi pendidikan yang pertama adalah mampu menghargai dan menghormati adanya hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang bermartabat, berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. Yang ketiga, mampu mengusahakan pemerataan hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh adanya pendidikan dan pengajaran yang bersifat nasional dengan memanfaatkan beberapa hal. Nah, dari demokrasi pendidikan itu diperlukan adanya kepemimpinan di dalam demokrasi pendidikan. Pemimpin itu adalah orang yang mampu memimpin, mengatur, dan mengarahkan orang-orang lain di dalam anggotanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Nah, di dalam demokrasi kepemimpinan ini biasanya kepemimpinan bersifat partisipatif, di mana sering mengutamakan musyawarah mufakat. Nah, di dalam pendidikan, demokrasi pendidikan ini pemimpin dapat mengikuti proses perencanaan, kemudian dan lain-lain sehingga demokrasi dapat berjalan dengan lancar. Karena jika tidak ada pemimpin, tentunya sebagai orang-orang yang di dalamnya akan lumayan kesulitan juga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.